sosial. Di kota Padang ada gua keramat, letaknya dekat rumah si Mamat. Selamat datang para hadirin yang terhormat, semoga senantiasa mendapatkan rahmat. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di abad yang ke-21 ini hadirin, dunia telah memasuki era digitalisasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, media sosial menjadi bagian integral saat ini, di mana semakin hari semakin sulit kita pahami. Yang dulu hidupnya serba hati-hati, penyampaian informasi masih terbatas di sana-sini, yang alat komunikasinya masih menggunakan surat kabar-kabari, yang ngirim di Itali, yang terima orang Hindi, sampai-sampai yang terima telah mati, namun suratnya belum sampai lagi. Dibandingkan dengan zaman sekarang hadirin, yang alat komunikasinya serba ekspres, berawal dari adanya telepon, berubah menjadi handphone, dan sekarang disulap menjadi smartphone. Dengan hadirnya smartphone inilah hadirin, manusia bisa dengan leluasa menggunakan internet dengan berbagai platform yang ada, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, hingga WhatsApp. Berbicara tentang internet, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJI) tahun 2020 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, merujuk hasil sensus penduduk tahun 2020. APJI melanjutkan, 91% pengguna aktif internet berasal dari kalangan milenial. Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia merilis data bahwa kurang lebih 800.000 situs penyebar berita bohong di Indonesia. Sungguh miris sekali berbanding terbalik dengan penduduk negeri kita yang mayoritas umat muslim. Dalam pandangan Islam, penggunaan media sosial tidak hanya merupakan suatu tindakan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang tercermin dalam ajaran agama kita. Islam mengajarkan kita untuk menjaga tata krama dan etika yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Pesan ini mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata dan pentingnya menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Pertama, kita diajarkan untuk memerangi penyebaran berita bohong atau hoax. Islam mengharamkan menyebarkan kabar dusta atau fitnah yang dapat merusak citra seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dusta adalah salah satu kefasikan, dan kefasikan akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Seseorang akan selalu berbicara dusta hingga dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Na'udzubillah. Kedua, jauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ketiga, perhatikan kesopanan dan adab dalam berinteraksi di media sosial. Islam mendorong kita untuk memberikan komentar yang membangun, menghindari berbicara kasar, dan menjaga kehormatan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ucapkanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Hadirin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, ilmu, dan kasih sayang. Dengan mematuhi nilai-nilai etika Islam, kita dapat menjadikan media sosial sebagai alat yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi semua. Jalan-jalan ke Pangandaran, lihat ombak juga karang. Kalau ada salah dalam ucapan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.